Oke, Mas Yoko gimana rasanya udah di coaching? Ya, alhamdulillah. Intinya apa namanya bisa apa ya, plong. Tadinya Mhm. ketika melakukan sesuatu tadi ya, kita mencoba melatih, tapi terkadang karena melihat hasilnya tidak sesuai, kita apa namanya jadi malas lagi. Padahal itu masalah di diri saya gitu ya. Harusnya tidak perlu melihat hasilnya seperti apa, tapi terus lakukan dengan ikhlas. Hasil gimana nanti. Nah, itu saja teh. Jadi Terima gimana kasih. rasanya udah di coaching? Makasih kembali. Gimana rasanya? Ya, jadi ada semangat baru lagi lah gitu ya. Memang perlu kayak gini-gini teh. Ya 3 bulan sekali mungkin. Kadang-kadang sudah tahu nanti di tengah jalan loyo lagi gitu. Jadi dengan Nanti 3 bulan loyo konsisten. lagi, tolong dibaca lagi whiteboardingnya itu yang udah Ya, dikirimin sama Teh Gina. ya. Mudah-mudahan di print nggak hilang. Oke, nanti kalau di print nggak hilang minta lagi sama Teh Gina, aku simpan kok semua whiteboarding. Siap, siap, siap. Ya sudah tuh kalau gitu ya silakan untuk istirahat dulu, aku juga istirahat. Aku juga bukan istirahat sih, aku mau bikin video yang diminta sama bosku dan aku mau bikin sekarang sebelum aku Oke. nyiapin lagi Nah, untuk coaching yang berikutnya. Ya udah tuh ya. oke, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Mas Daniel, gimana rasanya udah di coaching? Iya, merasa kalau terkait dengan komunikasi bermasalah dan sebagainya, satu merasa lega ya, ada partner lain yang bisa, satu sisi ada fungsi kayak apa istilahnya, konseling, tapi dalam artian dikembalikan lagi ke saya terkait komitmen tadi. Dari lega itu juga mendorong saya untuk tadi, kapan action plan-nya, kapan komitmen, berarti sebagai self reminder saya untuk komit ya untuk bisa melaksanakan. Saya rasa sih melalui ini walaupun sesinya setengah jam, tapi menurut saya Teh Gina udah bisa merekap semua inti-inti yang saya sampaikan dan dikembalikan lagi ke saya untuk saya nanti follow up. Saya merasa oke. Terima kasih banyak. Teh Dan Gina. ketika sudah di wrap up dan dikembalikan kepada seorang Daniel S. Budi, rasanya gimana? Ada apa di dalam diri seorang Daniel? Harus muncul ada ini ya, tadi komitmen, harus ada kepercayaan diri, dan tentunya kata kuncinya beban dilepas, enjoy tadi. Enjoy lah aja. Oke. Selamat ya. Oke, jadi gimana rasanya coaching? Bedanya dengan mentoring, dengan training, rasanya gimana? Bedanya tadi dengan kita diberi waktu untuk bisa mengungkapkan semuanya apa yang kita rasakan, tadi pertama pasti lega ya, orang ini berarti posisi nggak menuntut saya dan sebagainya. Dengan melalui coaching ini kan dikembalikan lagi ke saya, istilahnya langkah apa sih yang bisa untuk meningkatkan, bukan tadi dari 8 ke 9 tuh berarti kalau saya menyampaikan bukan orang lain, berarti harusnya saya bisa dong ide dari saya sendiri, dari komitmen dari saya sendiri. Itu sih mungkin ya, kalau intinya kalau coaching jadi kalau ada sesuatu positif yang dilakukan, upgrading yang dilakukan tuh harusnya nggak membebani karena dari kita sendiri yang ngomong. Itu sih. Dan mulai hari ini katanya. Oke. Ya, ini jam 12. Oke. Tetap semangat ya. Oke. Hatur nuhun Mas Dani. Ya, saya hatur nuhun sangat. Gimana rasanya udah di coaching? Aduh, terima kasih Teh Gina. Waduh, luar biasa banget ya. Jadi setelah di coaching itu semua ada rekapnya detail banget oleh Teh Gina, dan saya nggak nyangka itu semua keluarnya dari saya justru ya. Saya ngalir ngomong segala macem, begitu dibacain emang saya yang ngomong tadi itu ya. Jadi kayak apa ya, ya sebenarnya masalah itu sudah ada, itu pasti, tinggal kita menata jawabannya apa, dan jawabannya sebenarnya ada di kita. Ada di kita sendiri. Jadi luar biasa nih, emosi semua dapat ini, dari religi, emosi, spiritual,
Ya, terima kasih Teh Gina, ini pagi-pagi udah Kasihnya sama Allah ya. Udah ini mah hadiah buat si kecil yang mau lahiran juga ya. Masya Allah, qadar Allahnya yang terbaik dari Allah. Rasanya gimana tuh kalau setelah di coaching tuh rasanya gimana? Yang tadi awal-awal. jadi lebih ini sih, oh iya ya. Ya itu banyak aha momennya sih, saya dapat aha momennya berapa poin tadi, lumayan banyak pagi-pagi. Yang pagi ini saya harusnya udah mulai stres ini. Oh, nanti ada ada rapat, ada teskom, ada persiapan buat SPI. Semeleh ini Teh. Masya Allah, alhamdulillah, barakallah. Beda kan ya tadi udah. Masya Allah, Terima kasih Teh. Makasih banyak nih. Sesi kedua kapan ya? Sesi kedua siap, tenang aja, nanti udah beres ini bisa lah, nanti juga bisa sama istri juga. Siap. Ya sudah tuh, kita langsung ke yang berikutnya ya, ada Mas Dani. 800. Oke, jadi gimana Rian pas udah di coaching rasanya? Ya, wow banget ya Bu Gina, Teh Gina. Terima kasih sudah kasih saya waktu untuk bisa ngobrol, dan sedikit waktu 30 menit ini sangat luar biasa Bu, dan saya komit dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan Ibu, dan Ibu bakal melihat saya di sebuah babak yang baru jadi lebih baik. Masya Allah. Dan rasanya ketika di coaching, semua jawabannya dari siapa? Dari diri sendiri. Rasanya gimana Rian? Ya, saya merasa plong ya Bu, lebih puas. Semestinya ini sudah ada di dalam diri, tapi ada penguat lagi dari Bu Gina, dan ternyata memang harus seperti ini yang harus saya lakukan. Sehingga mau nggak mau saya harus lakukan, dan tadi Bu sampaikan kita akan berjumpa di suatu hal yang lebih indah lagi. Lebih indah lagi dari jalannya Allah. Nah, benar Bu. Ya Bu, terima kasih waktunya, luar biasa sekali Bu. Sami. Jadi gimana, beda kan coaching sama mentoring sama telling? Beda Bu, kemarin saya nggak bisa membedakan Bu. Sekarang jadi lebih bisa. Jadi lebih bisa, udah paham ya. Ternyata gini coaching teh, gitu ya. Nah, saya langsung aplikasikan Bu di giving coaching nanti Bu. Masya Allah, siap, laksanakan. Oke, kalau begitu kita udah foto. Kita udah foto kan? Udah kan? Udah, awal langsung nulis ya, gimana rasanya di coaching di grup ya. Siap. Karena aku nggak buka-buka WhatsApp, minta izin langsung ya. Oke, kalau begitu ya, yuk. See you on top Bu. See you on top. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kumaha tuh Fikri, bagaimanakah perasaanmu setelah di coaching? Aduh, setelah di coaching ternyata benar-benar kata-kata saya semua ini ya. Benar-benar kata-kata saya semua, dan ya benar-benar apa ini teh. Saya nggak kebayang lah pas ini semua tuh kata-kata saya semua gitu. Kayak gini nggak ngomong apa-apa. Iya, bisa digambarin gini gitu loh. Tadi sebelum dia record tuh Fikri bilang ini coaching asli tuh gini. Oh, iya. Ini coaching asli tuh gini, coaching asli. Iya. Sampai bisa digambar-gambar gini gitu. Soalnya kan waktu belajar yang ICF itu ya, siapa sih? Ya saya ya nggak sampai gambar-gambar gini gitu loh. Ini ternyata bisa sampai diginiin gitu. Ini benar-benar menurut saya beda lah gitu ya, hebat lah gitu. Dan benar-benar hadir gitu kan, benar-benar hadir tuh jadi benar, jadi ya, kata-kata saya didengerin gitu dan ditulis gitu, dan ya disambunginnya bisaan gitu. jam terbang kalau semua bisa. Benar. Jadi gimana rasanya udah di coaching sih? Amazing. Ini pengalaman yang pengalaman yang beda dan menyegarkan gitu ya. Beda dan menyegarkan. Masya Allah. Ya bisa gitu kayak gini gitu ya. Oh gini coaching asli itu sampai digambar gini, bisa hebat. Ini coaching beneran lah inilah. Kan kalau kemarin kan disuruhnya latihan gitu, terus ya yang nggak digambar gitu teh, nggak sampai kayak gini gitu loh. Kayak gitu. Jadi menurut saya sih
hebat lah, Teh Gina top lah. Masya Allah, yang hebat Fikri, yang mau terbuka mau percaya sama Teteh. Kalau nggak terbuka nggak percaya mau bisa Teteh. Oke. Masya Allah. Ya udah tuh yang hebat mah Allah yang mempertemukan kita, barokahnya Fik ya, tinggal dilakukan yang terbaik. Udah ada PR. Itu mah rahasia kita berdua sama Allah aja. Iya jelas itu. Nah, jelas itu mah. Baiklah tuh Fik, nanti langsung nulis juga ya di grup ya. Aku nggak bisa banyak-banyak WhatsApp karena aku langsung banget. Langsung aja kamu langsung. Tadi alhamdulillah udah sama Teh Gina gitu-gitu. Iya. Di grup ya langsung ya. Oke, siap. Assalamualaikum Fikri, hatur nuhun. Waalaikumsalam, nuhun Teh. Iya, jadi gimana Alwi Januar udah di coaching rasanya? Alhamdulillah Teh. Ya saya bisa lepas sih ya, karena mungkin saya biasanya sih saya nggak bisa terlalu buka diri ya, apalagi kalau ngomong sama yang satu pantaran atau lungguhan ya saya kan hargain ya, atasan juga ya sama sih harusnya. Saya berusaha kuat kan. Kalau tadi ngelihat dari ya sebetulnya jawabannya dari saya juga sih. Emang jawabannya Ti Alwin, bukan jawabannya Teh Gina Ti Alwin. Iya, yang Teteh catat tadi di whiteboarding ya. Itu tuh semua dari saya ternyata. Oh kayak jadi sedih saya. Jadi sedih sebenarnya. Sebenarnya berarti ya diri saya tuh tahu sebenarnya apa yang harus saya lakukan. Cuman memang mungkin ya karena saya tadi Teh yang tulisan video ini memang sebetulnya memang memang karena saya selalu sering lihat orang lain tuh. Jadi gimana ya Teh? Harus jadi sedih ternyata ini baru satu sesi coaching sama Teteh, tapi kok ternyata ya ini Teh yang Teteh garis tulis besar-besar kapital semua ya. Memang ya selama ini saya selalu gitu, makanya kenapa saya nggak bisa ya tadi dari buka diri, nggak bisa menjadi diri sendiri. Ya Teh, saya ternyata jawabannya adalah yang Teteh catat kan itu semua sebenarnya yang saya utarakan gitu. Ya, jadi insya Allah Teh, saya pengen sama Teteh komitmen ya, dan sama diri saya sendiri juga insya Allah kalau memang bisa kedepannya menjalankan ini terutama yang terakhir tadi ya, pengen sih berkomitmen selalu. Terus satu yang dari Teteh yang tadi yang paling buat saya gitu ya kamu tenangkan diri aja, suatu saat nanti kamu seperti itu lagi ya, coba mulai dari tenang dulu gitu. Biarin mama gitu. Nah saya tuh kadang-kadang suka kelamaan saya nanti gimana ya, jelek saya gitu. Biarin aja, ini jadi kita buka whiteboarding nggak apa-apa, qadarullah ya. Biarin aja lama. Sebentar Teh ngambil tisu Teh, saya nggak enak. Sok ngambil tisu, mangga. Nih aku kasih virtual. Teh, aduh direkam juga Teh tadi saya. Nggak apa-apa, ini qadarullah, ternyata coaching itu powerful kalau coachingnya bener Manya. Iya, aduh. Ya tinggal saya komitmen jalan gitu ya. Ya saya juga kemarin sempat balik lagi Teh ya, ini kan kita juga ditugaskan nih sebagai fast track ya, ALP. Ya saya juga sama, kemarin nggak percaya diri. Apa yang saya bisa pikirkan bisa nggak ya? Kadang-kadang saya gitu Teh, sampai kemarin sempat saya jujur sama Teteh aja. Saya baru jujur sama istri sama Teteh. Dan ini direkam ya, berarti jujur sama semua. Kamu kumaha ini? Iya. Nggak apa-apa, iris wariris ya. Ya, Allah Teh ini pembelajaran buat semua, betul. Saya itu kemarin sempat pesimis saya. Gimana ya nanti kerjaan saya ide saya apakah dipakai atau enggak. Tapi tadi setelah coaching tadi ya menguatkan lagi ya, udah jalan aja. Kalaupun nggak dipakai ya nggak apa-apa, yang penting kamu sudah melakukan sesuatu daripada kemudian ya. Jadi saya lebih menguatkan teks itu gitu. Jadi intinya kalau saya sih hari ini kalau yang saya simpulkan
saya lebih semangat gitu. Terus ternyata ya betul sih yang kemarin sesi yang minggu lalu Teteh bilang, sebenarnya jawabannya harusnya dari diri kamu sendiri. Problemnya problem kamu gitu. Dan harusnya menyelesaikannya ya cuma diri kita sendiri. Dan mungkin dibantu ya sesi coaching ini ya memang ngebuka. Mungkin saya nggak akan seperti ini kalau misalkan bisa di coaching sama yang lain ya mungkin, tapi tidak akan bisa terbuka ya, tidak akan menemukan jawaban yang tadi. Saya paling yang terakhir tadi ya, saya akan selalu ingat itu yang terakhir. Barokallah Alwin, ini hadiah dari Allah di penghujung tahun buat Alwin. Semoga tetap pokoknya menjadi Alwin yang terbaik, yang bermanfaat, barokallah semua buat semua umatnya. Sampai direkam ini mah udah kata Allah tesok lewat Alwin, Allah mau nitip biar semua nanti yang nonton bahwa ya hayu orang coaching gitu, insya Allah bermanfaat coaching. Tapi nggak bisa di ini ya Teh ya. Bagian saya nangisnya, aduh saya malu jadinya. Tapi itu ngalir begitu aja Teh. Ya nggak apa-apa. Begitu aja saya nggak bisa. Bahwa tadi, balikin lagi ke yang tadi, coba baca lagi whiteboardingnya. Nggak apa-apa. Lihat deh, nggak apa-apa. Balik lagi itu jalan ini yang namanya qadarullah yang Teteh bilangin dari kemarin tuh ini gitu. Ya Teh. Kalau ada yang bilang bahwa kalau ada yang perlu ketawa-ketawa, yang tadi yang nampar diri sendiri, yang perlu nangis ya nangis, inilah coaching gitu. Sesuai kebutuhan coachingnya. Masya Allah. Orang yang menangis ketika coaching, itu ada penelitian, itu adalah orang yang kuat sebetulnya. Dan orang yang dekat dengan Allah, ketika hati banyak maksiat, tidak akan mudah untuk menangis. Ketika sudah di-touch hatinya, di coaching, dan dia butuh untuk rilis dan menangis, dan tidak menangis, itu aneh. Dan ini adalah hal yang wajar. Dan ini paling bagus. Memang kalau perlu rilis, ya rilis. Beta juga nangis kok, lebih parah. Ya Bet. So it's okay. Ini adalah proses untuk menuju yang lebih baik lagi. Jalannya Allah. Ya, Teh. Saya makasih banyak sama Teteh Teh. Ih, makasih sayang ke Alwin, makasih. Saya udah pengen mau nunjukin lah. Saya pengen nunjukin ke Teteh ya. Saya bisa lah. Saya bisa dan saya pasti harus bisa semua mungkin tanpa harus melihat orang lain. Tanpa harus melihat orang. Masya Allah, aku merinding loh. Aku merinding beneran. Pengen nangis lagi jadinya. Kita sama energinya, nggak mungkin kita berbagi Sam. Karena kan aku bilang aku mentoring kamu. Ini udah beres, makanya tadi aku terharu. Tapi ketika coaching aku nggak boleh terbawa. Ini kan is over. Aku merinding tadi. Aku merinding sebadan-badan. Itulah yang aku bilang pacing, matching. Jadi nanti yang belum belajar coaching, ayo nanti belajar sama aku. Ada ilmunya dari Allah, cuma dititipin lewat Teh Gina aja. Ya udah tuh, nih udah ada yang nungguin ya. Udah ada siapa? Banyak ya Teh. Ih, sami-sami saya. Alwin nanti Teh Gina jadi apa? Jadi ngerasa kuat untuk saat ini. Mudah-mudahan selanjutnya ya seterusnya saya bisa kuat deh. Ya yang tadi Teteh bilang, selanjutnya yang harus tenang lagi. Itu mungkin yang belum saya bisa. Di print, makanya biar diingetin, di print dilihat, dikerjain. Kok di print doang nggak dikerjain cuma. Sami-sami Alwin, makanya saya belum pernah saya kayak gini. Alwin, Teteh mau minta tolong adalah nanti tolong langsung tulis di grup ya, bagaimana perasaan setelah di coaching, proses coachingnya seperti apa juga di grup. Ya langsung ya nulis. Siap. Ya sudah, atau kalau begitu mah sami-sami Alwin. Saya selalu Teteh ya sama amin. keluarga. Allah amin. Doain Teteh sama keluarga selalu sehat. Amin. Berkah selalu ngebantu orang lain. Amin. Seneng Teh. Ini Teteh tuh ya untuk membantu orang lain. Ya karena dia cuma satu. Lillahi ta'ala. Bantu berbagi kan. Kasih Teteh. Sekali lagi. Sawang Suna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di record ya. Oke. Mumpung ketawa-ketawanya masih ada yang perlu ketawa. Ini ketawain diri sendiri tapi dia. Iya sih Teh. Aslinya saya yang bodoh kali ya. Oh enggak dong, kok masih ngomong gitu? Kalau ngomong bodoh coba lihat lagi, baca lagi. Oke, siap. Kembali ke saya sebenarnya apa ya?
Ya, memang Jadi kalau apa perasaan setelah di coaching itu? Apa prosesnya coaching? Silakan diberitahu pada pemirsa. ya saya pelong teh. Karena apa ya? Kemarin kan jelas saya minder. Haha. Apalagi dulu teman itu bawahnya saya cerita dulu nih ya, jangan diledek saya. Ya nggak apa-apa, nggak diledek, siapa yang mau ngeledek? Baca lagi coba yang keras, coba baca Siap. yang keras. Teman saya cerita gini, beliau susah loh. Saya aja ngajuin berkas, kayak Pak PP, 2 bulan nggak tanda tangan, serius saya. Ya, Oh ini terus nggak boleh gimana? direkam, ini bahaya. Baik, Bapak Andri Haryanto. Oke, Oke, gimana? Udah di coaching barusan? Pengalaman saya coaching pelong. bersama Teh Yang Gina. pasti saya lega teh. Lega. Saya lega, kayak apa ya, yang mengganjal di hati hilang. Istilahnya ini ada, kita naik mobil ini kan ada batu itu hilang. Padahal sebenarnya tinggal ngegas gitu aja, batu itu nggak masalah, batunya kecil, bukan batu kerikil sebenarnya itu, kecil Kerikil sekali. sebenarnya, bukan batu ya, kerikil sebenarnya. Karena saya ragu-ragu ini kan jadinya mandek aja di situ, Ya, mandek berhenti ya. aja. Ini kalau saya ibaratkan naik mobil nyetir gitu, padahal ngegas sedikit aja jalan lurus aja sebenarnya. Tergantung supirnya kan, drivernya. Ya itu yang saya rasain itu. Padahal enteng-enteng saja. Awalnya tadi Apa sih beratnya kalau saya pikir cuma buka IG rahasia itu kita. Soalnya sensitif saudara-saudara yang kita tadi barusan. Masya Allah, jadi inilah coaching. Gimana setelah di coaching yang sesungguhnya? Pelong teh, bener pelong. Aneh gitu loh, kadang setelah saya pikir dibanding 30 menit yang lalu, aneh juga saya ya. Saya tuh sekarang mikir aneh sendiri gitu loh, cuma gitu aja. Padahal dijalanin mungkin sudah selesai dari kemarin kan. Ini nggak ada pikiran apa. Kenapa sih nggak dari dulu? Ih, kenapa tuh kamu nggak dari dulu ke saya, Andri? Coaching. Kamu kan tahu saya dari dulu udah bisa coaching. Boleh ya? Allah. Saya butuh coaching boleh ya? Saya japri gitu. Boleh. Apa ya teh? Enggak apa-apa. Nanti mengganggu waktunya itu. Enggak, tuh kan mulai lagi kan dia. Ya, siap. Baca lagi. Galak baca lagi nanti. Kalau pas jadi coach baik banget. Kalau udah jadi mentor tuh saya galak, tanyain semua. Topik coaching Teh Gina tuh angel katanya. Tapi kalau udah nge-mentoring JMDP juga galak aku. Saya dulu JMDP sama Teh Gina juga kok dilasui. Iya, tapi sayangnya kan bukan aku pembimbingnya. Administrasi kita tuh dapatnya. Oh gitu. Tapi waktu 2019 ya. Ya sudahlah ya, karena Zuesti udah nunggu. Jadi gimana di coaching ini bermanfaat? Bermanfaat banget ya. Saya merasakan apa? Lega. Sama lega. Apa ya? Pelong, bener pelong. Ya saya ibaratin saya nyetir mobil itu tadi. Saya bayangin lah tiap hari nyetir mobil itu. Kadang ngomong itu cuma bukan batu kerikil ya. Bukan kerikil lah, itu cuma apa sih itu? Saya berhenti sih, kok nggak sagas sih? Kalau nggak sagas kan nggak jalan mobil saya kan? Nanti langsung ditulisin ya, langsung ditulisin di grup ya, pengalaman di coachingnya, rasanya setelah di coachingnya ya. Oke. Udah, Mas Andi. Pakai berat mobil nggak apa-apa ya? Boleh. Oh boleh dong pakai itu. Itu kan yang Andri banget. Silahkan. Iya. Siap. Ya udah. Sama kasih ya Teh. Sama masih banyak juga lah. loh. Iyalah, saya juga makasih sama Mas Andri udah terbuka. Sorry ya Teh ya. Apa yang sorry? Enggak mengganggu, tenang aja. I'm here for you. Pelong Teh, saya pelong saya. Alhamdulillah. Ya udah tuh, kita ke Zuesti soalnya sekarang. Siap. Ya, ditunggu langsung di grup ya, langsung tulis aja ya. Siap, iya Teh. Makasih ya Teh. Silahkan atuh ya, selfie namanya Mas Zuesti Selviani. Silahkan jadi kumaha udah di coaching Teh. Alhamdulillah, jadi ada jawaban atas permasalahan-permasalahan yang selama ini dialami. Ternyata ya, apa ya, yang untuk kita bahagia itu ya kita yang atur ya Teh. Kita yang bisa kontrol, ngelola emosi, ngelola ego gitu. Hawa nafsu termasuk hawa nafsu. Harus bisa lebih jadi pribadi yang lebih sabar lagi intinya. Karena apa ya, kita mengalah itu bukan berarti kalah.
Makasih banget. Waalaikumsalam. Suamiku. Jadi gimana proses coaching tadi pas lagi dijalanin? Luar biasa, padahal nggak ngobrol gitu aja. Kenapa jadi tiba-tiba muncul jawaban semua gitu. Aduh, makasih banyak Teh. Sami-sami. Makasih juga kalau Selfie nggak terbuka nggak percaya sama Teteh, udah we cuma wawancara meureunna ya. Benar. Mudah-mudahan setelah ini bisa diimplementasikan, nanti hasilnya sesuai keinginan, bisa terjadi secepat mungkin lah gitu. Bisa menjalani hidup ini maksudnya dengan damai, tentram gitu. Dengan ya itu tadi jadi plong, lega, happy, enjoy aja gitu. Enggak happy, enjoy aja. Jadi gimana udah di coaching Teh Atu? Pokoknya the best lah. The best. Ya Allah, alhamdulillah akhirnya ketemu jawabannya. Ya qadar Allah, ya Allah. Inilah proses coaching Teh. Iya, coaching. Siap. Makasih banyak Teh. Sami-sami. Gimana? Jadi bermanfaatkah? Bermanfaat sekali. Wah, padahal cuma 30 menit. Aduh, luar biasa. Karena Teh Gina itu ke value. Kalau dokter tuh bisa datang berkali-kali. Nah, kalau Teteh kalau value udah dapet ya semua jawaban, kamu sekarang mau 100 pertanyaan juga itu lagi. Karena PR-nya itu dulu. Nanti kalau PR-nya belum udah beres segala macam ada yang ini lagi bisa ke Teh Gina lagi. Tapi itu ya. Whiteboarding. Siap Teh, mudah-mudahan nanti. Kalau dibikin ke dalam satu kalimat gitu ya. Ini aku mau nanya ke dirimu aja, ke Selfie, kalau yang cowok-cowok enggak. Dalam satu kalimat. So, what is coaching means for you? Coaching. Menggali menggali insight ya sebenarnya Teh. Menggali insight itu. Coaching itu insight atau ini yang tadinya tidak bisa terlihat, pikiran kita itu kadang banyak berkecamuk apa gitu ya, harus gimana sih, mulainya dari mana dulu nih gitu ya, ternyata sebenarnya cuma ini loh yang perlu kamu lakukan. Ya Allah. Asal bisa ngontrol ya ego tadi, balik lagi. Itulah coaching kata Teh Gina yang kemarin udah dijelasin, makanya harus nyobain dulu lah sama Teteh jadi biar ngerti. Siap. Mohon pisan. Sami-sami, mari kita masukkan peserta selanjutnya ya. Kita udah ini nanti langsung ditulis aja nya kumaha prosesnya, gimana rasanya, gimana ininya, pokoknya mangga. Dan tadi izin, nanti si recordingnya bakal dipakai, kan udah izin tadi. Siap. Ya udah atuhnya, Selfie sing semangat. Siap. Hatur nuhun pisan Teh, izin live. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, atuh mangga Dokter Doni Fitra Yogi gimana tadi coaching Teh? Alhamdulillah Teh. Istilahnya plong sih, jadi memang selama ini dari 2019 itu ditahan, terus-terusan ditahan apa yang karena memang nggak tahu juga sih Teh, cerita sama siapa, apakah orang lain mengerti, apakah keputusan kita ini benar atau tidak. Jadi saat ini itu luar biasa, terima kasih banget Teh Gina, Coach Gina ya, kalau nggak tahu Teh Coach Gina ya. Terima kasih banget. Jadi saya jadi yakin untuk saat ini itu masih on track, masih tepat untuk keputusan yang saya ambil, langkah yang saya susun ke depannya itu masih tepat, insya Allah 100%. Jadi sekarang ini tinggal seperti yang kita coaching tadi Teh, tinggal kita tegarnya saja, amanahnya saja untuk menjalani semuanya, siap. Insya Allah. Sudah, nah ini coaching Teh, bedanya Teh sama mentoring Teh, bedanya sama yang lain-lain nanti boleh lah kalau mau hipnoterapi, mau apa, kan kita coaching dulu. Ya. Jadi kalau Teteh nanya gitu sama Doni, jadi coaching itu apa dengan proses yang tadi kita udah jalani?
buat Doni sendiri coaching itu apa? Kalau Versinya coaching itu seperti istilahnya memang balik ke ini saya. Jadi memang itu untuk diri sendiri ya, bukan untuk masalahnya yang kita hadapi deh ya. Istilah gitu. Jadi we memang coach the person, not the the problem. person, not the problem gitu ya. Jadi benar-benar seperti itu. Jadi memang sebenarnya memang kita itu udah tahu gitu. Istilahnya jawaban dari masalah yang kita hadapi. Yang seperti tadi deh. Tapi permasalahannya itu yang di personnya itu benar nggak sih kita langkah yang kita ambil itu seperti apa gitu. Apakah yang terbaik nggak sih untuk kita gitu, untuk keluarga, untuk perusahaan gitu. Jadi coaching itu jadi untuk menumbuhkan, kalau saya pribadi sih untuk menumbuhkan rasa percaya diri ya untuk menghadapi si problem itu. Percaya diri untuk menghadapi si problem itu. Ya. Ya udah tuh udah ini coaching mah gini. Kalau kita ngomongin jadi apa yang bisa diambil manfaatnya dari coaching kita yang barusan 30 menit karena belum ada yang masuk, ini siapa ini sebetulnya yang selanjutnya yang belum ada kabar ini ya. Kok ini nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, seneng malah seneng. Selanjutnya itu Mas Joko. Iya, Joko. Oke. Jadi gimana nungguin Mas Joko, jadi silakan apa? Bisa diambil pelajaran sih istilahnya ya, yakin aja sih sama diri sendiri bahwasanya diri sendiri itu mampu gitu kan untuk menghadapi setiap yang namanya masalah. Yang namanya hidup itu pasti ada masalah gitu teh. Ya pasti ada bunganya gitu kan, walaupun apakah bunga itu tersebut kecium harum atau bau, ya itu tergantung kita itu untuk persepsinya seperti apa gitu. Seperti apa kita menjalaninya, seperti itu. Jadi believe yourself aja sih teh. Believe yourself aja ya. Jadi gimana bermanfaat nggak ini teh si coaching teh gimana? Sangat sih teh. Kalau boleh jujur ya bener-bener kayak kalau dalam satu kata tuh gitu. Ayo teh, kalau kata Ragil Pak Sekretaris Pak Denem, teh kamu ketemu aja 28.000 teh. Ya nanti aku cloning ya. Kage bunsin teh. Kata Naruto kage bunsin. Kage bunsin aku kayak aduh, tapi ini salah satunya insya Allah aku mewakafkan diri untuk training dan coaching. Mangga kalau ada mau coaching grup ya di kesehatan bisa gitu, dan kita juga training saya am available for perusahaan. Amal jariahnya insya Allah jalan terus. Amin ya Allah, amin. Oke, baik. Ya sudah tuh kalau begitu. Aku soalnya kebetulan alhamdulillah lagi nggak sholat mulai hari ini. Tadi mulai tidak sholat subuh gitu. Jadi aku aman. Karena kalau aku sholat pasti aku nggak mau nge-coaching kan, Mas Joko, pasti aku ngedulin sholat. Aku takut. So Ketua Doni, selamat sholat duhur dan siap untuk memprint whiteboarding tadi biar dilihat isi ya. Makasih banyak teh, sehat selalu. Amin. Doni Wising sehat. Ya. Mangga. Pak Joko. Ya. Oke, jadi gimana tuh Iwan? Udah di coaching teh rasanya gimana? Apa ya? Seperti yang coaching sebelumnya ya Teh Dina ya. Coaching sebelumnya itu dulu sempat ada ya terkait motivasi juga, karena memang kendala saya juga dimotivasi deh. Setiap ada hal baru pasti motivasi down. Dulu yang pertama sudah di coaching sama Teh Dina, terus hasilnya seperti yang saya rasakan sekarang, saya bisa berada di posisi yang sekarang ini itu berkat salah satunya juga berkat coaching dengan Teh Gina di awal. Dan di coaching yang kali ini motivasi saya muncul kembali. Saya muncul kembali untuk melaksanakan hal-hal yang sebenarnya enggak secara mungkin menurut saya saat ini masih malas ya, bukan malas ya apa ya. Intinya malas untuk ngerjain lah deh. Untuk ngerjain amanah yang diberikan perusahaan. Ya, mungkin dengan coaching ini mungkin ke depan mungkin bisa membuat saya menjadi pribadi yang baru lagi ya, apa namanya,
untuk menjadikan Iwan yang kedua seperti yang saat ini saya sedang jalani. Semoga nanti ke depan saya bisa apa namanya dari coaching ini bisa menjalani hal yang saat ini yang akan saya jalani gitu. Ya seperti itu sih Teh. Nah, dan menjalani yang mau dijalani ini apa tuh insight-nya? Apa yang harus segera dilakukan oleh seorang Iwan itu? Ya intinya yang sekarang yang harus saya lakukan sih intinya kembali lagi ke motivasi diri saya sendiri. Motivasi saya Teh ya. Intinya saya harus benar-benar seperti yang tadi Teh Gina catat ya di sini ya. Saya harus komitmen lah Teh dengan apa yang sudah ditulis di sini, juga terus apa namanya sebagai salah satu pengingat lah bahwa pengingat lah intinya apabila saya suatu saat nanti ke depan ya mungkin tahun lagi saya akan melihat catatan Teh Gina ini lagi. Itu whiteboarding jangan hilang makanya save. Simpen dokumennya. Mentang-mentang gratis. Mentang-mentang gratis nggak disimpan. Coba bayar. Kalau bayar berapa juta pasti disimpan. Masih ada catatan Teh Gina yang dulu itu masih ada, masih saya simpan. Jadi masih ada lah kalau seandainya saya ya mungkin di rumah ya Teh, posisi dokumennya ada di rumah. Dan mungkin kalau di HP mungkin suatu saat bisa saya lihat kalau seandainya saya lagi gitu. Jadi sebagai pengingat bahwa saya harus bisa melangkah ke depan gitu. Banyak kebutuhan yang harus saya perjuangkan. Perjuangkan. Ada coaching adalah perjuangkan. Pengingat perjuangan. Mantap. Ya Allah. Dan tetap ya mau sekali, dua kali. Sami-sami, Wan. Teteh yang makasih sama Iwan. Iwan mau terbuka, mau percaya sama Teh. Udah, siap menjalankan. Kemarin tuh, wah ada Teh Gina gitu. Ada program teman coaching, wah menarik ini saya mau ikut. Beda dengan di coaching sama yang lain Teh. Udah Teh Gina udah pernah di coaching, udah ada hasilnya ya mau lagi gitu. Ya sudah tuh alhamdulillah kalau begitu Mbak Iwan. Ini Rahmaniza juga lagi mau bergabung, tapi masih audio dia dari tadi, nggak tahu kenapa. Ayo Rahmanizar. Oke, kalau begitu makasih ya Wan. Aku mau ke Rahmanizar tapi belum nyambung-nyambung. Jadi coaching ya insya Allah bermanfaat lah ya. Bermanfaat nggak? Aku tanya balik. Manfaat banget. Tapi saya yang masih mau meng-coach itu yang agak susah saya. Oke. Dan mau meng-coach caranya adalah aku matiin dulu ya karena aku mau ngasih tahu isinya yang di white rahasia. Aku matiin dulu pemirsa. Oke, jadi Nizar gimana tuh rasanya di coaching Teh Rahmanizar? Mangga. Rasanya lega ya mungkin. Lega terus kayak unek-uneknya keluar semua dan ajaibnya jawabannya malah ada pada saya sendiri. Ajaibnya dari saya sendiri. Kenapa nggak dari dulu gitu? Kenapa nggak dari dulu? Ya intinya harus banyak bersyukur, ikhlas, dan yang pasti mengingat tujuan bekerja itu apa sih, dan keluarga otomatis harus menjadi motivasi ekstra. Masya Allah, keluarga untuk menjadi motivasi ekstra. Dan tadi proses coachingnya, coba ceritain di sini sedikit sebelum nanti dirimu nulis di WhatsApp. Apa jadi proses tadi pas di coaching itu? Ya prosesnya mungkin awalnya memberikan keluh kesah ke coachnya bahwa ada beberapa problem dan juga masalah pada niat bekerja atau istiqomah dalam bekerja karena faktor kantor dan juga mungkin jarak juga ya dengan keluarga. Dan di situ coach Gina atau coach Teh Gina atau Teh Gina aja. Teh Gina apa ya, membantu melihat dari sisi mungkin dari sisi lain atau dari yang tidak terpikirkan sebelumnya bahwa
sebenarnya berawal dari saya sendiri bahwa saya harus ikhlas dan juga banyak bersyukur sih, dan yang pasti lebih beriman karena masalah atau hubungan dengan Tuhan itu jauh lebih utama daripada dengan hubungan manusia. Jadi mungkin hanya didengarkan dan tidak usah dimasukkan ke hati dengan omongan-omongan yang sadis seperti itu. Tuh, jadi ini nih coaching tuh kayak begini. Gimana? Ketagihan nggak? Mau coaching lagi nggak? Kayak Iwan. Mantap. Dan kalau ditanya, jadi gimana? Bermanfaat nggak coachingnya? Mendapat manfaat apa? Manfaatnya apa ya? Yang pasti saya bisa menyelesaikan masalah dari saya sendiri dengan bantuan sih, dengan bantuan Coach Gina. Ditanya-tanya aja, aku mau bantu apa, bantu nanya aja. Pertanyaannya ajaib soalnya. Ajaib pokoknya pertanyaannya. Yang lain tungguin nanti ya. Yang belum. Ya udah tuh alhamdulillah, Nizar ya. Kita masih menunggu siapa nih? Udah Nizar siapa nih? Coba kita lihat habis Nizar. Yuk masuk. John ya? Iya kayaknya. Sudah masuk atau? Belum, nunggu aja dulu. Oh, siap. Mas John. Kebanyakan sih apa ya, Coach ya? Teh ya. Kebanyakan tuh kalau yang sebelum-sebelum ini tuh ya coaching sih coaching, cuman kayak nggak alami gitu loh. Jadi kadang mungkin mengikuti konsep atau literatur, jadi kesannya tuh kayak tidak mengalir gitu. Cuman tadi yang ini tuh beda gitu. Kayak apa ya, kayak ngobrol biasa gitu. Padahal di dalamnya saya ya paham sih ada beberapa konsep-konsep yang dimasukkan, tapi nggak kerasa gitu. Jadi kayak gimana. Terus menyimpulkannya juga, saya juga kaget ternyata sudah ditulis. Mungkin itu bisa jadi referensi saya. Ya, ditulis dan diberikan gitu kan. Biasanya kan cuma disampaikan, ini diberikan. Berikan dong buat coachingnya. Itu pakai apa ya? Pakai apa ya? Pakai aplikasi. Oh, aplikasi. Pakai aplikasi itu whiteboard ada yang ada. Oh. Ya sudah tuh John sudah ada ya. Terima kasih Nizar. Terima kasih sama-sama. Teh Gina. Terima kasih, izin undur diri, lanjut Mas John. Oke. Ya, Assalamualaikum. Salam. Oke, jadi John Sitompul yang JHON ya, bukan JOHN, tapi dari kecil dari begitu. Oke, gimana John? Kasih tahu sama Teh Gina gimana rasanya di coaching? Rasanya menurut saya lebih semangat sih. Saya menemukan saya harus gimana sih sebetulnya gitu. Ternyata pikiran-pikiran itu sudah ada di kepala saya. Dengan bantuan Teh Gina menggugah. Terus akhirnya keluar deh apa cara-cara yang harus saya tempuh, terus gimana untuk bisa lebih termotivasi gitu. Terus selanjutnya tentang mungkin dedikasi yang saya kerjakan itu buat siapa sih gitu. Itu jadi kelihatan, dan kayak yang tadi saya bilang jadi bahan bakar saya untuk lebih semangat lagi. Untuk bisa lebih melesat, dan ketika memikirkan itu semua tadi, anak, istri gitu, saya bakal nggak kenal lelah mungkin nanti harus saya kerjakan semua ini, mau berapa banyak juga ini. Ya seperti yang tadi, mungkin harus ada catatan, ada skala prioritas biar salah satunya nggak ada yang miss gitu. Dan sebetulnya hasilnya harus bisa dirasakan saya sendiri dan keluarga lah mungkin. Gitu deh. Jadi gimana? Bermanfaat nggak coaching? Kalau menurut saya sangat bermanfaat. Mungkin ini kan baru sekali Teh. Mungkin nanti mungkin bisa lagi mungkin. Kan aku bilangnya bakal ketagihan, yang belum aja ya, susah. betul. Ya, pas sudah dicobain, benar. Ya Allah Teh Gina, boleh lagi nggak? Boleh, Ya. tenang aja. Ya. Kalau udah mungkin, jalannya Tuhan mah, nanti juga pasti bisa lagi. Mungkin ada hal-hal lain mungkin yang perlu saya sampaikan, nanti saya sharing mungkin kalau Teh Gina berkenan gitu. Oh,
Iya dong. Silahkan. Oh, buat coaching sama aku lagi. Mangga, John, dengan senang hati. Kamu jangan lupa nanti share prosesnya tadi gimana selama di coaching, dibagiin. Tadi emang selama di coaching gimana? Sama di coaching ya menyenangkan sih dengan caranya Teh Gina ini. Karena terus terang aja dengan coach-coach yang selama ini pernah dengan saya itu, ya gimana ya, kayak kurang ini aja sih, kurang dapat aja sih. Tiba-tiba Teh Gina nanya kayak tentang anak tadi, saya terpikir oh pasang pengandaiannya kayak gini gitu, caranya kayak Dan gini. pengandaiannya harus pas. Kalau dianya nggak ngomong soal anak, jangan dibawain soal anak. Kalau orangnya sangat reality, jangan berandai-andai. Kita lihat coach kitanya. Jadi nggak bisa disamain. Makanya kalau misalkan gimana caranya gini-gini, sok cobain aja. Nanti biar tahu. Dan setiap coach perlakuan Teh Gina pasti semuanya akan beda. Karena sesuai coachingnya kan, dancing with the coach kalau Teh Gina. Dari tadi kan kita dancing aja kan? Iya betul. Teh Gina pokoknya nggak ada pola pakem lah. Iya. Memang enggak. Mengalir. Yes, betul. Dan menurut saya itu sangat bagus lah, nggak kayak yang lain mungkin harus Nanti terpola ini kesini. Waduh, bingung yang ada. Iya. Ya udah, tinggal nanti dicobain yang bahagia dan Gina prosesnya tadi. Kan ini Gina proses tadi. Gimana kita bahagia di awal yang kemarin aku udah ceritain itu, ya kan? Gimana G-nya goalnya, gimana I-nya tadi ada scaling, ya kan? Gimana name the outcomes-nya dan action akhirnya ke tadi mulai kapan dan komitmen sama semuanya Teteh udah jelasin waktu pas di Zoom itu kepada 60 orangan itu ya sama ini. Sama persis kan? Walk the talk namina Teh ya kalau bahasa Sundana. Walk the talk bahasa Sunda. Mohon deh. Jadi gimana rasanya tuh John setelah di coaching? Semakin semangat. Makin semangat. Ya sudah besok saya ke Bandung Teh. Oh iya. Maaf, aku pergi ke Bali pelatihan. Nggak ketemu Teh. Jam 7 aku dari rumah. Karena pesawatnya jam 8. Baru aja nih dapat lagi nih dari pesawat. Tuh. Ngasih tahu berubah jamnya tuh. Oh iya. Cuti Teh, cuti. Oh cuti. Cuti dan ujung-ujungnya dipakai untuk kalian juga. Untuk perusahaan, untuk PT KAI. Pelatihannya bayar sendiri. Pergi sendiri. Cuti sendiri. Nggak apa-apa. I'm okay with that. I'm happy with that. Oke, ya. Ya sudah nih kita nungguin kalau ngobrol-ngobrol agak lama tuh pasti karena nungguin kenapa orang yang ini belum masuk ya. Udah John siapa? Sudah saya. Udah John. Iqbal. Udah aku dapat Iqbal. Mana nih kok belum masuk sih Iqbal? Iqbal. Tanjung Karang. Yuk, Mas Iqbal. Oh, Tanjung Karang ya? Ya. Nah, kita coaching. Ini aku tanyain. Karena kalau enggak kan aku bisa ke yang berikutnya. Orang yang lain. Iya, maksudnya kan jadi kan penghematan juga dengan tadi kan ada ya gitulah. Tadi kan kita nggak tahu. Iya. Ya, kalau katanya Beta gini, itu gimana Teh semua rahasia pegawai KAI ada di Teh Gina itu kalau diinin kayak semuanya ada di aku. Ya tenang. Aman. Iya betul. Aduh. Jadi kalau misalkan dalam satu kalimat coaching apa nih John? Nungguin Iqbal masuk. Kalau menurut saya empowering. Oke. Empowering. Sangat menguatkan. Luar biasa. Makasih loh udah percaya dan terbuka sama Teh Gina. Wah, harus percaya Teh. Pro pokoknya pro. Soalnya Teh Gina pasti udah berhadapan dengan berbagai macam problemnya ini KAI kan. Dari aku komisaris sudah, komisaris 2 orang udah. Terus Kadop Kadifre udah, direksi kita yang belum aku. Kalau komisaris udah, Kadop Kadifre udah, VP udah ada. Sama Kadop itu gimana Teh? Gimana rasanya sama Kadop itu? Biasa aja.
Kalau Kadauf aja. Kedifre kita ya sama kan intinya. Pokoknya kita untuk kebersamaan, selaras bersamaan. Dicopot kan kartu ya maksudnya dicopot mereka, semuanya. Kenapa? Maksudnya mereka open juga? Open alhamdulillah. Oh iya ya. Terima kasih Bapak Kadauf, Kadifre semuanya yang sudah mau berbagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, gimana Iqbal udah di coaching tadi? Aku harus investigasi, capek tau aku udah bahagia. Gimana rasanya di coaching? Ya, alhamdulillah. Tambah bahagia aku yang pasti coaching. Tambah bahagia. Tambah bahagia tuh gimana? Coba lihat gimana muka bahagianya. Ya kan saya menjadi orang yang lebih bersyukur, Coach. Masya Allah. Ya lebih bersyukur dan ternyata ya memang sebenarnya ya inilah tugas saya, inilah amanah yang diberikan ke saya, ya harus komit gitu kan. Harus komit, tetap dijalani walaupun rintangan menghadang gitu, tetap maju, pahami prinsipnya. Kalau misalnya wes tadi masa bodoh nanti yang itu mau ngomong apa, yang penting prinsipnya adalah ini ya, kita harus tetap yang jelas yang tetap maju kalau untuk yang benar gitu loh, seperti yang salah. Tetap maju untuk yang benar. Okay. Iya. Walaupun saya sudah pokoknya yang jelas itu Coach sekarang ya, saya nggak peduli nanti ada punya persepsi atau apapun, yang penting saya kan kerja dengan perusahaan, ya saya harus melaksanakan sesuai amanah, akhlak, jadi harus diterapkan Coach. Nggak cuma dihafalin doang. Diterapin bukan dihafalin doang. Iya, diterapin. Tadi gimana pas proses coaching teh, pas sama Teh Gina ditanya-tanya teh, gimana rasanya? Ya, rasanya ya pengen lama Coach. Tapi Muza udah nungguin Mas Muza. Pengennya lama. Kalau kita ada sejam, kalau aku nggak pergi sebenarnya bisa seorang sejam. Jatahnya paling lama kan sejam, boleh. Tapi kita kan waktunya banyak yang nanti tenang banyak. Ada lagi. Iya, ini sih nambah lama terus pengennya. Jadi gimana tuh si coaching teh? Coaching teh. Jadi kalau dalam satu kalimat gimana Iqbal? Yang jelas lega Coach. Lega. Minimal apa yang ingin saya sampaikan sementara terwakili Coach. Saya sudah bisa mengutarakan apa yang ingin saya sampaikan gitu. Mungkin saat ini kan dengan Coach, ke depan dan aku bisa dengan semua orang gitu. Insya Allah. Jadi karena seperti yang seperti tulis tadi, kita harus punya empati, kita memposisikan diri karena ya tadi orang itu akan muncul suatu kepercayaan yang tergantung dari diri kitanya sendiri yang seperti apa gitu. Jadi itu emang itu Coach. Kan jadi yang kepada ketakutan aduh nanti di coaching gimana, apa dia udah di coaching pengen coaching mulu. Belum tahu aja soalnya. Tapi nanti harapannya kalau hari ini di coaching, mudah-mudahan besok saya bisa meng-coaching, Coach. Nah, itu. Tapi udah saya praktekkan, Coach. Udah saya praktekkan ketika saya inspeksi, memang ternyata memang efektif, Coach. Seperti itu. Itu bisa lebih menemukan apa yang jadi masalahnya. Sebenarnya solusinya ada di situ. Solusinya ada di Iqbal ya. We coach the person, not the problem. Ya udah ya, karena kita sudah kedatangan tamu selanjutnya ya, Mas Muza. Jadi kalau gitu Mas Iqbal, jangan lupa untuk langsung nulis di grup ya. Gimana proses dan perasaan setelah di coaching. Silahkan dibagikan di grup dan. Ya, terima kasih Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi gimana rasanya di coaching? Udah dapat hadiah juga itu whiteboarding. Iya. Kadang kan saya sudah pernah beberapa coaching ya, Coach. Coaching ini mungkin ada 10 orang yang sudah pernah saya coaching, tapi kadang saya berpikir juga apa benar-benar insight teman yang
atau coachingnya itu dapat bener atau enggak sih gitu. Itu kadang saya masih belajar ini. Kena enggak kira-kira ya? Itu sih, kena enggak nih ya saya melakukan coaching ini gitu. Karena memang ya newbie kan, benar-benar newbie saya. Beda dengan Coach Gina ini. Beda sama Coach Gina. Nanti jam terbang, tenang aja Coach Muza. Ya. Ditunggu. Welcome to the Kan club dulu with saya- me. Oh iya. Kan saya udah pernah nanya sama Coach Gina kan, apa sih sebenarnya manfaat buat kita itu? Ingat nggak Coach Gina Iya. saya tanya? Nah, sekarang aku balikin apa manfaat coachingnya? Silakan dibagikan kepada teman-teman juga. Karena ini akan Oh, share yang ini. Apa? Silakan, ayo. Hah? Manfaat buat pribadi kan? Boleh. Iya. Pribadi buat, ya, mangga. Iya, ya kan saya pernah nanya sama Coach Gina kan, buat apa sih kita meng-coaching? Toh itu coaching bukan bagian tupoksi dari kita kan. Nah ternyata sekarang ya seorang leaders ya harus bisa meng-coach gitu. Tapi buat apa saya meng-coaching? Orang sudah bisa berjalan sendiri tanpa harus di-coaching. Setelah saya pikir-pikir dan jawaban Coach Gina itu kan tadi, ya ini bekal akhirat, saya pikir iya juga ya. Orang bisa maju karena kita ya juga sih gitu. Itu Coach. Luar biasa. Luar biasa ya Coach Muza ya. Kalau Coach Muza yang nggak terbuka, Teh Gina nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. So how do you feel after coaching? Gimana rasanya tuh di coaching Teh? Jadi ditanya tadi Teh sama Teh Gina. Iya sih. Iya. Coach Gina apa ya? Luar biasa lah dengan beberapa pertanyaannya. Jadi kesadaran yang sebenarnya beberapa kali saya pikirkan, tapi dengan beberapa pertanyaan akhirnya mantap dengan jawaban saya ini bahwa ini yang saya harus lakukan. Itu sih. Luar biasa insight-nya. Nah ini coaching Teh. Makanya aku bersikeras dan agak-agak ayo biar tahu gitu. Iya. Karena kalau merasakan mah beda gitu. Kalau aku mau Teteh mau training berpuluh-puluh kali juga kan masih mesti telling. Kalau training yang kayak kemarin itu yang Zoom kan. Iya. Kalau Zoom doang. Tapi kalau Zoom-nya adalah coachingnya sesungguhnya seperti ini, rasanya gimana? Apa bedanya ketika di telling sama Teh Gina? Sebenarnya sama aja kan. Toh ini juga si Bahagia dan si Gina proses itu sama percis gitu. Iya. Apa bedanya? Beda lah. Orang di coaching itu kan langsung praktek kan. Iya. Meskipun kayak kemarin saya masih nggak tahu. Saya belajar coaching 3 orang atau berapa orang sampai dengan tugas akhir kan harus coaching 4 orang. Tapi tadi itu apakah benar-benar si coach itu dapat insight dari apa yang saya coaching itu yang saya belum dapat itu. Benar nggak sih dia mau tumbuh kesadaran diri? Nah itu yang saya masih bertanya, jangan-jangan saya masih nggak bisa menumbuhkan kesadaran diri mereka gitu. Nah, ini karena yang di coaching saya ini adalah staff-staff saya, jadinya akhirnya mencoba ini aja gitu aja sih. Nah, saya mau melihat nanti perubahan setelah saya pindah di sini, teman-teman yang sudah pernah saya coaching, ada nggak yang berubah dari itu semua? Itu sih coach. Oke. Jadi dilihat dari apa yang akan mereka lakukan ya, berubah atau enggak. Oke. Ya, Dan sekarang kalau Teh Gina bisa yakin bahwa Mas Muza dapat insight-nya, gimana Teh Gina bisa yakin kalau Mas Muza dapat insight-nya atau dapat jawaban tadi? Gimana Teh Gina bisa yakin? Apa ya? Komitmen saya tadi, Coach. Oh, oke. Komitmen saya. Ini ya. Komitmen saya kan optimis banget, 100% karena saya lakukan. Iya. Jadi nanti salah satunya bisa dilihat dari si komitmennya mereka-mereka ini. Dan dari state tadi. Mas Muza kan state-nya beda. Sekarang udah makin dekat, makin ini suaranya makin membesar. Iya. Itu. Mantap. Mantap, alhamdulillah. Ajarannya Allah. Iya. Insya Allah nanti Coach, kalau ada kesempatan saya izin coaching lagi lah. Boleh coaching grup juga. Kan si 80 orang itu satuin aja pakai Zoom. Nanti kita coaching grup sama aku di coaching grup. Boleh. Iya, siap. Gimana caranya untuk membuat bentuk, ayo kita yang nating tulus, kesadaran diri, dan kita kan kerjanya buat ibadah. Bisa di coaching grup 80 orang. Sama dirimu 81. Ayo, bisa. Dengan jalan Allah. Nggak ada yang disombongin, semua juga jalannya Allah. Ayo, bisa.
Ya, kalau ini mah khususon buat para talent one on one. Kalau yang kayak gitu kita coaching group aja ya. Ya. Aduh. Bisa 80 orang. Nanti segera aja RDS aja nanti. Minta. Oh gitu. Mm-mm. Yang di grup itu ya coach ya. Mm-mm. Nanti coba kompor-komporin lah teman-teman. Yang 80 orang dirimu ini yang sekarang kan membawahi 80 orang. Oh, Kontrak yang kita. 80 orang ini. Yang Yang ini 80 orang aja. ya. Iya. Oh, siap coach. Insya Allah. Siap. Ya, yang 80 orang anakmu. Saya nggak ngomongin 80 yang lain, yang anakmu. Iya. Siap. Oh, mantap tuh bener. Ya, teman-teman ini. Nah, kalau misal yang 80 orang di coaching semuanya terus nanti Coaching group. Bisa, Coaching coaching group. Sama powerfulnya dengan coaching one on one. Tapi tentunya lebih powerful coaching one on one. Tapi coaching group itu juga udah insight kesadaran dirinya insya Allah akan dapat. bisa ya seperti itu ya. Bisa dong, ada Dengan tema yang ilmunya. tadi gitu. Dengan Ada tema yang tadi. ilmunya. Bisa. Iya. Iya, dengan tema kesadaran diri kerja tanpa ada pamrih. Bisa coach. Siap coach. Serius saya nanti RDS ini beneran. Ayo, beneran apa gitu. Siap. Ya udah, tinggal Mas Muza langsung di grup dibagi di share ya, gimana rasanya di coaching, gimana perasaan di coaching. Aku mau minta yang selanjutnya biar siap-siap masuk ke Siap. breakout room ke Zoom. Memangnya kita lagi breakout Oh ya, room. ini tadi hostnya sudah Siapa ya? sih? Nah, udah dikakuin lagi. Siapa nih udah Mas Muza siapa nih? Ada siapa tadi? Diki setelah ini sih. Bentar, coach. Taufik Ya, dulu. Taufik baru Diki. Taufik aja dulu. Ya sudah, aku tinggal menghubungi Taufik. Kok nggak ada Taufiknya? Oke, udah nih, udah. Yaudah, Mas Muza. Siap, Ada coach. yang mau disampaikan lagi kalau dalam satu kalimat apa itu coaching karena dirimu sudah merasakan coachingnya sesungguhnya. Gimana? Silakan untuk dibagi. Siap, coach. Di WhatsApp nanti ya, WhatsApp grup ya. Boleh, di sini juga boleh lah satu kalimat dulu. Hayo apa nih mumpung direkam? Mas Iya, Taufik juga belum masuk. Ya. Luar biasa. Ya udah. Iya, luar biasa. Ya, Masya Allah. Ya sudah tuh kalau gitu mah. Ditunggu RDS buat coaching anak-anakmu 80 orang coaching grup. Siap. Ya, sip. Thank you, coach ya. Sami-sami. Saya izin habis ini pas kebetulan banget nih jam 16 ada telepon dengan Sebelum BPL. berangkat tulis dulu gimana tadi di coaching sama perasaan udah di coaching. Siap. Ya, aku minta. Siap. Thank you, coach. Ya udah. Izin live ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi gimana Taufik Bejo udah di coaching sama Teh Gina? Kumaha? Gimana tuh di coaching tuh rasanya? Ya awal sih nggak tahu nih mau ngapain gitu, mau ngomong apaan ya, coaching kayak gimana ya. Ya ternyata memang ada sesuatu yang boleh katakan, oh ternyata sebagai ajang mungkin apa tempat lah bisa bercerita gitu kan. Kalau dulu terus terang saya kadang mungkin kenal lah Pak Julius itu akrab lah sama saya. Beberapa kali juga pernah sharing gitu kan. Nah, kadang momen-momen itu kangen juga. Tapi mungkin belakangan ini nggak ada momen yang harus bisa sharing. Apapun itulah, bukan hanya sharing terkait dengan kehidupan atau apa. Kadang hal-hal yang absurd juga kita sharingin gitu kan. Yang penting bisa ketawa, kita bisa ya sedikit melepaskan segala sesuatu yang membebani di pikiran gitu aja sih. Sedikit melepaskan jadi beban pikiran. Jadi setelah coaching si beban pikirannya jadi gimana? Ya lumayan, ya apa yang ada di pikiran itu orang lain dengerin gitu loh. Dan ketika udah orang lain dengerin rasanya gimana? Apa ya? Ya plong aja. Plong aja. Dan ketika sudah si plongnya ada dan bener-bener kalau udah bener dikerjain ini dan udah di dalam dirimu rasanya gimana? Ya mungkin ke depan bisa apa ya? Ya bisa lebih hidup gitu.
Hidup lebih hidup. Iya. Oke. Kita bukan robot. Taufik Bejo akhirnya di coaching juga. Ini coaching tuh. Ya, penasaran aja kemarin itu teh. Nggak ngerti. Ya. Dan setelah di coaching gimana sih penasarannya? Ya sudah terjawab. Jadi coaching itu nggak hanya yang apa sih, yang diajarin dan yang lainnya dari baca-baca teman-teman juga kan. Ya, apalagi saya juga dengar tekniknya kayak gimana, cuman nggak pernah secara apa one by one ya. Dulu pernah sih waktu di Jogja itu kalau nggak salah ya, tapi kan rame-rame gitu kan. Ya biasa aja, cuman kemarin niat mau ikut ya rasa penasaran aja sih. Rasa penasaran aja. Ya bukan apa, pengen ketika nih misal saya juga banyak punya anak-anak kan, Mas Inis, yang mungkin mereka butuh coaching juga, ya bisa jadi ya teknik atau mungkin pengalaman ini bisa saya terapin di kehidupan pekerjaan. Bisa diterapin di kehidupan pekerjaan. Jadi gimana, bermanfaat atau nggak bermanfaat coaching tuh? Ya harusnya bermanfaat. Harusnya bermanfaat kalau? Ya kalau asal yang apa, si coaching juga bisa kooperatif, coachnya juga kooperatif. Dan ketika sudah kooperatif rasanya gimana? Ya bisa menemukan mungkin solusi ya. Dan tadi ketika sudah menemukan solusi itu rasanya gimana? Itu tadi plong. Plong. Aja. Permen bolong plong. Permen bolong plong pokoknya ya. Dadah babanda. Ya udah begini aja Taufik. Enggak diajarin sama Teh Gina, nggak dikasih tahu, nggak diajarin. Semuanya juga dari Taufik Bejo. Ya. Ya sudah. Oke, berarti untuk session saya sudah selesai Teh. Udah beres, tinggal tulisin di grup gimana tadi prosesnya dan apa yang kamu dapetin gitu, dan ya gimana rasanya udah di coaching, biar berbagi lah, berbagi manfaat, berbagi perasaan, berbagi ya tadi yang tadi. Silahkan di grup. Oke, terima kasih. Sama-sama, silahkan. Oke, jadi gimana Irfan Rinaldi setelah di coaching? So, gimana tentang coaching, Mas Irfan? Aduh, saya nggak pengen kayak orang-orang yang memuji bla 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 bla. No, I don't say gitu. one words. Okay. Damn. It was impressive. It was impressive. And then how was impressive for you? What's the meaning? Gimana ya? Tadi sih saya sama impresif sama ternyata saya sudah secara tidak sadar di apa ya, dikasih impuls, dikasih apa, dikasih impuls yang yeah. I don't have words again, but yeah, damn, it was impressive. Sebelum coaching saya udah ngebayangin pasti garing, karena sebelumnya coaching sebelumnya ya mohon maaf ya agak garing, dan itu seperti orang yang punya teks, mereka harus nyiapin pertanyaan ini, mereka harus merespon seperti ini gitu. Cuma sama Teh Gina ya tadi ternyata secara nggak sadar saya ngeluarin kata damn. Ya mungkin itu aha momennya kali ya. Itu aha momennya. Kalau dari teori itu namanya hipnosis, bukan hipnotis ya. Hipnosis. Yang Teteh kemarin bilang, ketika dia di depan lagi di coaching sama Teh Gina, di depannya banyak orang yang nonton pun udah nggak ada.
Atau kayak waktu pas Zoom 600 orang gitu kan, padahal dia dokter gitu kan. Itu kan ditonton sama profesor-profesor gitu. Yang mau nangis aja karena udah terhipnosis dengan dirinya. Udah nggak hilang gitu yang tadi. Itu secara teori itu tadi dirimu terhipnosis gitu. Dan yang tadi Enggak lah, ketika saya nggak akan membiarkan diri saya menangis. no, Saya cuma akan membiarkan diri I'm saya. not gonna ask you to cry or menangis, no. No. I won't let me cry in front of people. Okay, Just but say that's what for the them. coach, but that's the coach needs to release. Tapi ketika dirimu tadi adalah tuh ya tadi, kalau bahasa Tina kayaknya mungkin kayak aku, kalau aku punya nampar diri sendiri. Ya. Ini saatnya gue ditampar. Kalau ditampar kan nggak butuh nangis, dia butuh ditampar. Dan ketika dirimu tadi, damn. Gitu. Dan ketika tadi dapat whiteboarding, how do you feel? Apa teh? Sorry. Ketika dapat whiteboarding, tuh yang tadi udah dikirimin tuh namanya whiteboarding. Oke, tadi udah saya bilang sih, maksudnya keren, amazing. Kenapa? Karena saya pikir coach saya cuma dengerin, merespon, itu aja. Tapi ternyata coach saya, dia mengulang apa yang saya ceritakan ya, gitu. Dia memberikan solusi bukan dari dirinya sendiri, tapi dari apa yang coach ceritakan, gitu. Dan semakin amazed karena ternyata coach saya menulis secara detail whiteboarding tadi. Dan itu adalah hadiah untuk semua coach saya. Karena iman turun naik. Sekarang iya kan remindernya apa? Whiteboarding. Ya, that's true. Benar. Sekarang aha momennya dapat, you feel this gitu ya, si butterfly effect-nya tuh kamu you got this now gitu. Tapi and then suddenly ya keadaannya menjadi itu lagi, ininya menjadi itu lagi. Gimana baca deh itu si whiteboarding. Nah ini gitu. Ingat lagi feel sekarang yang kita anchoring hari ini tuh gimana. Oke, thanks for the gift. You're welcome, it's my pleasure. Thank you so much juga untuk terbuka, to be open with me, to be honest, to be genuine, to be you, Irfan. Ya, iyalah. Kalau nggak terbuka ya percuma. Tapi ya nggak. Kalau pekerjaan sih terbuka, tapi kalau diri mah saya introvert, rada susah. Makanya saya tertarik untuk tadi sama istri. Kalau istri kan lebih ke hal-hal yang personal ya. Nah, buat hal-hal yang personal itu kadang saya ini tertutup. Oke. Guys, aku stop bentar karena aku mau ngomong sesuatu sama dia, baru kita kembali lagi. Wait. Oke. We back again, para pemirsa ya, karena tadi ada tambahan lagi. Start from yang tadi, bahwa kalau yang pribadi nggak bisa. Ya harus dirasain sendiri ya. Tadi sih saya ngomongin konteks ICF gitu. Pasti itu ilmunya bagus gitu. Apalagi langsung ngerasain di coaching sama Teteh yang punya jam terbang 700 ya kemarin tuh ya. Apa lebih? Udah lebih sekarang. Karena kemarin ditambahin anak-anaknya beta 29. Tambah kalian, tambah JMDP ada 30. Oke, nantilah hitung-hitungannya belakangan ya. Quality and kuantitas. Itu. Ya, ICF kalau kitanya belum ngerasain sendiri, itunya jadi materi yang ya kita nggak tahu manfaatnya buat apa. Gitu. Tapi kalau udah ngerasain sendiri kayak gini, pasti kita punya cara pandang yang beda sama ilmu coaching itu. Makanya saya sih tadi kepikiran kenapa kita nggak memberdayakan Teh Gina ya? Maksudnya ini kan cuma si fast track ya, tapi kan betul. Coaching yang juga lain enggak. Bukan cuma buat fast track gitu. Iya. Dan kita punya coaching group ya. Coaching group juga itu sama powerfulnya sama coaching one on one, kan pada belum tahu soalnya. Iyalah sayang lah, maksudnya kenapa enggak kita nggak ngembangin apa ya? Ya
apa namanya, layer untuk pelaksana, layer untuk asmen, untuk GM gitu kan. Mumpung Teh Gina masih di sini, siapa tahu besok Teh Gina udah resign terus pindah ke perusahaan lain, sayang banget ya. Ini nggak ada di omongan kita ya. Ini dia emang langsung aja. Jadi Ya, kalau dan from harus the segera bottom menyadari of inilah. his heart ya, bukan main. Bukan main. sayang. Oke. Iya, ini dari saya kok. Bukan dari Teh Gina, kok dari saya kok. Sayang. Oke. Maksudnya saya ngerasain pengalaman yang oke lah. Padahal ini cuma beberapa menit. Tapi ya saya gengsi sih ya mengatakannya, tapi ya cukup touching my heart lah. Ya itu harusnya bisa diduplikasi, direplikasi ke semua level jabatan. Please, tolong silakan untuk ada training bagaimana untuk menjadi coach yang baik. I'm available of course. Untuk ada training juga di semua hal ini tentang mau emotional management lah, biar nggak stres lah, gimana buat percaya diri, gimana komunikasi yang baik, kan aku bisa. Silakan para yang membutuhkan hubungi aku dan cuman bayar dengan RDS saja. Coaching group aku bisa, atau misalkan how to manage bikin SWOT yang baik gimana sih, PDC yang baik gimana sih, buat blueprint ke depan seperti apa, please use me. Beneran? Saya tersertifikasi. Bisa, yes, bisa. Ngirim aku yang RDS? fasilitasi nanti. Bisa, cuma RDS doang. Oke. Bener. Please do that. Boleh, nanti saya Boleh. tertarik untuk unit saya. Kayaknya mereka membutuhkan ya itu. Oke. Motivasi. Dark jokes lagi. Dark jokes keluar. Motivasi. Oke. That's it. That we can do kan, yang in control aja. Nggak usah yang out control, nggak usah dibingungin. Dadah aja. Oke, siap. Oke. Ya sudah tuh kalau begitu, that's a wrap for today, karena Kang Diki sudah aku coaching minggu kemarin juga dan dia bilang sedang menjalaninya dan sekarang udah dapat juga civil coachingnya, jadi ya udah paling nanti ditanyain, direkam gimana rasanya di coaching ke Kang Diki. Oke. Irfan Rinaldi, hatur nuhun Mas Irfan. Sami-sami Teh Gina, Ali Ginanjar, hatur nuhun pisan. Sawang sudah. Oke atuh. Oke. Kumaha atuh Kang Diki Arisikam setelah melakukan atau merasakan gitu lah ya, pengalaman coaching itu seperti apa? Silahkan mangga Kang Diki. Ya sebetulnya sih menjadi apa ya? Menjadi jauh, kalau dibilang lebih baik sih relatif ya. Relatif gitu, tapi setidaknya dapat insight baru aja sih sebetulnya gitu. Jadi ternyata apa ya, coaching itu sebetulnya bukan dari orang gitu. Akhirnya dengan coaching itu kita bisa menggali sesuatu yang ada di kita yang sebetulnya kita sendiri itu tahu jawabannya, tapi kadang kita nggak mau menggali jawabannya itu. Gitu. Nah dengan adanya coaching itu kan ternyata dipancing kita untuk menjawab sebetulnya masalah-masalah kita. Cara menjawab kita gitu. Itu yang sebenarnya paling penting sih sebetulnya, bukannya kayak misalnya Teh Gina bukan memberi solusi, tapi memancing solusi gitu. Nah, solusinya itu dari kita. Artinya kalau kita kita bisa mengeluarkan solusi, kita juga bisa bisa melaksanakan solusi. Kalau orang lain yang mengeluarkan solusi, belum tentu kita bisa melaksanakan solusi dari orang gitu ya. Tapi masalah kita, solusi dari kita, ya kita juga yang akan melaksanakan gitu. Jadi lebih maksudnya itu lebih aplikatif lah, yang tahu diri kita ya diri kita, sehingga solusi yang kita berikan juga kita tahu batasannya, oh ini bisa dilaksanakan, oh ini nggak mungkin gitu sih. Masya Allah, ini yang ditunggu-tunggu dari Wepi. Memang Allah mah maha segalanya, Allahu Akbar. Ini yang kepengen adalah prosesnya gitu loh. Masya Allah, alhamdulillah jalannya Allah, qadar Allah. Ini gitu, bahwa aku pengen bukan dari mulut aku, tapi dirimu, dan kita nggak ada ini ya. Kita nggak ada ini ya, nggak ada loh ya guys, nggak ada janjian, nggak ada asli, nggak ada settingan, sumpah. Masya Allah, ya udah tuh Kang Diki sing sehat dan untuk menikmati yang ya tadi yang sudah di coaching dengan whiteboarding, sukses barokah dunia akhirat
Hontou ni arigatou gozaimasu. Do itashimashite. Domo arigatou gozaimasu. Ya udah Jane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.